Kalau kamu pikir kebebasan selalu bikin negara lebih maju, mungkin kamu perlu berpikir ulang. Selama ini kita dicekokin dengan narasi bahwa negara yang bebas dan demokratis dan terbuka akan otomatis lebih makmur. Bahwa jika masyarakat punya hak bicara, bisa protes ke pemerintah dan punya kebebasan pers, maka negara itu akan tumbuh pesat dan lebih adil. Tapi kenyataannya di lapangan nggak sesimpel itu. Mari kita lihat satu contoh mencolok negara Cina. Di tahun 1980-an, Cina adalah negara agresif miskin dengan ratusan juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Jalan rusak, teknologi tertinggal, dan sangat bergantung pada bantuan asing. Tapi hanya dalam 40 tahun, mereka membalikkan keadaan. Hari ini, Cina adalah kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Mereka punya kereta tercepat di dunia, kota megapolitan, dan industri manufaktur yang menguasai pasar global. Mereka bisa membangun kota dari nol dalam hitungan tahun. Sementara itu, banyak negara demokrasi di dunia, termasuk yang sudah lama merdeka, justru masih terjebak di situ-situ saja. Konflik politik tak berujung, anggaran negara bocor, kebijakan publik berubah setiap ganti presiden, dan proses pengambilan keputusan yang sangat lambat. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah negara otoriter justru lebih efektif dalam membangun bangsa ataupun negara? Apakah ketatnya kendali pemerintah justru lebih efisien daripada sistem demokrasi yang serba terbuka? Tapi tunggu dulu, ini bukan tentang pembela sistem diktator atau komunisme. Kita bukan sedang bicara ideologi, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam dan lebih menarik lagi. Sistem, struktur kekuasaan, cara suatu negara mengambil keputusan dan menjalankan perubahan besar. Karena kadang justru kebebasan tanpa struktur yang kuat bisa jadi bumerang, dan ketertiban tanpa suara rakyat bisa jadi pedang bermata dua. Di video ini, kita akan bedah dari sisi kenapa sistem otoriter bisa terasa lebih cepat dan disiplin. Apa kelebihan dan bahayanya, dan bagaimana negara demokrasi bisa belajar efisiensi tanpa kehilangan kebebasannya. Siapkan pikiran terbuka, karena mungkin apa yang selama ini kamu yakini akan kita patahkan bersama di video berikut ini. Salah satu keunggulan utama dari negara otoriter adalah kecepatan dalam mengambil keputusan. Kenapa bisa cepat? Karena dalam sistem otoriter tidak ada banyak hambatan politis, tidak ada oposisi yang kuat untuk menghalangi, tidak ada pemungutan suara yang panjang di parlemen, tidak perlu meminta persetujuan dari banyak belah pihak manapun. Artinya, ketika pemimpin atau elit politik di atas sudah memutuskan sesuatu, maka perintah itu langsung turun ke bawah dan bisa langsung dieksekusi oleh mereka. Contohnya bisa kita lihat jelas di Tiongkok ketika pemerintah pusat memutuskan bahwa mereka ingin membangun jalur kereta cepat antara Beijing dan Shanghai. Mereka tidak perlu menunggu bertahun-tahun lamanya hanya untuk menyusun undang-undang baru atau menghadapi debat antara partai. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, proyek itu sudah jadi, berfungsi, beroperasi, dan bukan sembarang kereta. Mereka berhasil membuat salah satu kereta tercepat di dunia dengan jalur khusus yang dibangun dari nol, melewati pegunungan, sungai, bahkan memindahkan desa jika perlu. Bandingkan dengan proyek serupa di negara demokrasi seperti Amerika Serikat atau Jerman. Di sana, sebelum proyek dimulai, harus ada studi kelayakan selama bertahun-tahun lamanya, audisi publik, izin lingkungan hidup, debat politik antar partai, protes warga yang tidak setuju, bahkan bisa sampai gugatan hukum dari LSM atau kelompok masyarakat. Proyek seperti ini bisa memakan waktu 10-15 tahun hanya untuk fase persiapan dan belum tentu dibangun. Ironisnya, kadang ketika proyek sudah siap dibangun, presiden atau pemerintah berganti, proyeknya dibatalkan atau diganti arah. Inilah mengapa negara otoriter terlihat lebih gesit, lebih efisien. Keputusan bisa diambil dari atas ke bawah tanpa perlu kompromi panjang. Namun tentu saja kecepatan ini juga punya konsekuensinya sendiri, karena suara rakyat atau hak minoritas bisa saja diabaikan. Tapi kalau kita bicara murni dari sisi efisiensi, pembangunan sistem ini memang unggul dalam hal kecepatan. Di negara demokrasi, pemimpin biasanya terpilih setiap 4 atau 5 tahun sekali. Dan ketika pemimpin baru naik, seringkali mereka mengganti total kebijakan sebelumnya. Akibatnya, banyak program yang tidak tuntas sama sekali, bahkan berubah haluan 180 derajat. Proyek yang dulu dianggap penting bisa tiba-tiba dibatalkan hanya karena bukan ide dari partai kami. Ini membuat negara demokrasi sering kehilangan arah jangka panjang.
terlalu sibuk memikirkan kemenangan di pemilu berikutnya, bukan rencana 30 tahun ke depan. Nah, beda ceritanya dengan negara otoriter, karena pemimpinnya tidak berganti setiap 5 tahun dan biasanya memegang kekuasaan dalam waktu yang sangat lama. Mereka bisa menyusun dan menjalankan visi jangka panjang yang konsisten. Salah satu contohnya paling terkenal adalah Singapura di bawah pemimpin Lee Kuan Yew. Lee bukan pemimpin demokratis dalam arti yang kita kenal sekarang. Kekuasaan terpusat, pres dibatasi, kritik terhadap pemerintah diawasi ketat. Namun justru dalam sistem yang sangat sentralistik itu bisa membangun sistem pendidikan kelas dunia, menarik investasi asing besar-besaran, memaksa warga hidup disiplin lewat undang-undang yang tegas, mengubah wajah Singapura dari kampung nelayan kecil menjadi negara maju kelas atas. Semua itu dilakukan bukan dalam 5 tahun, tapi dalam visi 30-40 tahun yang konsisten. Dengan kekuasaan yang stabil, tidak ada kebijakan jangka pendek untuk pencitraan. Fokusnya benar-benar pada pembangunan jangka panjang. Hal ini sangat sulit dicapai dalam sistem demokrasi yang seringkali penuh tarik ulur antara partai dan tekanan dari pemilih. Sekarang kita masuk ke poin yang paling kontroversial, tapi juga paling menarik. Negara otoriter tidak hanya memaksa aturan, tapi juga menciptakan apa yang disebut sebagai budaya takut. Iya, budaya takut. Apa maksudnya budaya takut? Masyarakat hidup dalam pengawasan ketat pemerintah. Kritik terhadap pemerintah bisa berujung pada hukuman. Pegawai publik yang korupsi bisa dihukum mati. Wartawan yang menyebarkan informasi sensitif bisa langsung ditangkap. Terdengar sangat menyeramkan sekali, memang. Tapi efek sampingnya dari budaya ini ya sangat luar biasa. Yang pertama, munculnya disiplin nasional. Yang kedua, masyarakat menjadi lebih patuh pada aturan. Yang ketiga, pegawai publik bekerja dengan penuh kehati-hatian. Contohnya lagi-lagi, kita bisa lihat di negara Tiongkok. Bahkan pejabat tinggi yang korupsi bisa dihukum tanpa ampun. Dan kasus-kasusnya disebarkan publik sebagai peringatan nasional. Hasilnya, walaupun masih ada korupsi, tapi skala dan dampaknya ditekan. Pelayanan publik jadi lebih cepat dan efisien. Masyarakat cenderung tidak berani melanggar hukum karena tahu hukumannya nyata dan berat. Tentu pendekatan ini tidak manusiawi bagi sebagian orang dan dalam banyak kasus pelanggaran HAM. Tapi kita sedang melihatnya dari sisi efektivitas sistem, bukan dari sisi moral atau keadilan. Negara otoriter menggunakan rasa takut sebagai alat kontrol sosial dan dalam banyak hal itu bekerja. Negara otoriter mungkin tidak memberi ruang kebebasan yang besar, tapi mereka mampu mengambil keputusan dengan cepat, menjalankan rencana jangka panjang tanpa gangguan, menciptakan budaya disiplin yang kuat lewat sistem kontrol yang ketat. Namun, apakah itu berarti mereka lebih baik? Tidak selalu, dan itu akan kita bahas di bagian selanjutnya tentang resiko dan sisi gelap dari efisiensi yang mereka miliki. Sekarang tugas kita sebagai warga negara bukan cuma kagum sama sistem lain, tapi belajar, ambil yang terbaik dan sadar akan kekuatan sistem kita sendiri. Jangan cuma bilang negara kita lambat karena faktor demokrasi. Tanyakan, apa kita sebagai rakyat sudah cukup sadar, disiplin dan aktif menjaga demokrasi itu sendiri? Apa menurutmu negara otoriter lebih efektif atau justru lebih berbahaya? Dan kalau kamu suka konten kayak gini yang mengajak mikir bukan cuma ikut arus, like dan subscribe, nyalain loncengnya karena di channel ini kita bahas dunia dengan logika, data, dan akal sehat. Bukan soal sistem yang sempurna, tapi soal masyarakat yang mau terus belajar dan berkembang.